Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aris dan kali ini saya ngevlog di rumah aja atau di kontrakan ya. Kebetulan saya nggak mudik. Bagi umat Islam di seluruh tanah air, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Ini sebenarnya sudah sekitar 3:30, tapi kebetulan karena saya nggak bisa tidur, jadi ya udahlah mendingan saya berbagi cerita atau pengalaman saya lebaran di perantauan. Bagi kalian yang nggak mudik tahun ini, tenang, jangan sedih ya, karena kalian nggak sendiri. Saya dan kebanyakan orang pasti menahan diri atau menahan untuk nggak mudik. Momen 1 tahun sekali kita bisa kumpul sama keluarga, dan tahun ini terpaksa untuk tidak mudik, tidak kumpul sama mereka. Rasanya ya sedih banget, tapi ya mau gimana lagi ya. Kita nggak mudik ini kan bukan berarti kita nggak peduli sama keluarga, atau nggak sayang sama keluarga, atau nggak kangen kumpul sama teman-teman. Tapi kita nggak mudik ini karena kita justru sayang sama mereka. Kita justru peduli sama keselamatan dan kesehatan mereka. Makanya kita menahan dulu untuk nggak mudik tahun ini, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, biar cepat berlalu, biar lebaran-lebaran berikutnya kita bisa kumpul lagi sama mereka. Kita nggak tahu kita ini carrier atau bukan. Gimana kalau misalnya saya nggak ada gejala sama sekali, ternyata saya carrier. Saya pulang, sama aja kayak saya mempertaruhkan atau secara tidak langsung saya membunuh mereka gitu loh. Membunuh orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya benar-benar peduli gitu kan. Keluarga atau teman-teman. Maka dari itu ya saya, dan saya yakin itu bukan cuma saya aja, dan kebanyakan orang akan mikir ke situ, akan mikir jangka panjangnya. Oke lah, tahun ini kita nggak mudik dulu gitu kan. Walaupun ya jelas kalau ditanya sedih ya pasti kita sedih banget. Apalagi pas denger kumandang takbir pertama kali dan kita di perantauan. Bagi saya pribadi, ini pengalaman saya lebaran di perantauan ya. Selama 12 tahun tinggal di Jogja, karena saya udah mulai stay di Jogja dari kuliah itu 2008, terus sampai 2020 ini. Bukan kuliahnya lama banget, udah di DO kali. Maksudnya 2008, terus lulus kuliah, terus kerja juga tetap di Jogja gitu kan. Apapun yang terjadi itu saya sempatkan untuk mudik. Kampung saya kan di Indramayu, di Patrol Indramayu. Nah, Sukahaji Patrol Indramayu. Karena bis sekarang udah jarang lewat Pantura ya. Kalau mudik dari Jogja itu naik motor itu sekitar 10 jam lah, 10 jam jalan santai, terus berhenti di beberapa area buat istirahat, minum, terus lama berhenti transit. Saya biasanya di Tegal ya di situ. Pada intinya apapun yang terjadi, saya dan mungkin kita semua ya ngebela-belain mau tiket pesawat itu mahal, atau kita libur cuma jatah libur cuma dapat 2 hari, kita pasti ngebela-belain pulang walaupun jauh gitu kan, walaupun harus ngerogoh kocek lebih mahal gitu kan. Nah, di tempat saya ngontrak rumah ini, desanya ngasih selebaran kayak peraturan gitu bahwa nanti pas Idul Fitri 2 hari akses jalan desa itu akan ditutup. Jadi selama 2 hari orang masuk ke dalam desa ini nggak bisa karena portalnya ditutup. Jadi semua akses di desa ini itu ditutup. Jadi yang dikasih jalan itu cuma satu, dan itu dikasih portal. Biasanya kalau misalnya keluar masuk itu kita kayak disemprot disinfektan gitu, dicek suhu tubuhnya kita berapa, yaitu semuanya demi kebaikan ya. Karena kebetulan besoknya itu kan lockdown. Jadi malam takbiran itu saya malah jalan-jalan ngelihat suasana lebaran, suasana malam lebaran di Jogja itu kayak apa gitu kan. Di sepanjang jalan itu kan kita ngedengar suara takbiran ya. Bukannya malah terobati, tapi justru malah yang pengen pulang, pengen ngerayain lebaran sama keluarga, pengen kumpul-kumpul sama teman-teman pas malam takbiran gitu kan. Menikmati suasana lebaran di kampung itu kan lebih khidmat ya rasanya gitu kan. Gimana pun juga itu tanah kelahiran kita gitu kan, pasti beda. Pikiran itu
langsung kayak kemana-mana gitu. Pikiran tuh udah nggak di Jogja, tapi lebih ke di rumah gitu kan. Ingat kayak kita bawa-bawa beras buat zakat fitrah, terus biasanya ada arak-arakan gitu kan, arak-arakan takbir itu. Yang paling unik itu anak-anak kecil, jadi rombongan anak kecil tuh datang ke rumah gitu kan, mereka salaman, assalamualaikum, wow, pokoknya antri baris rapi, pakai baju yang lucu-lucu gitu kan. Terus yang ini yang uniknya lagi, mereka pasti bawa tas gitu kan, dan tas itu isinya duit. Kalau kita nyebutnya duit pecingan ya, mereka tuh kayak mecing gitu. Mecing itu ya minta duit gitu kan. Itu bahasa, mungkin bahasa lokal, bahasa lokal tempatku ya. Jadi kita udah ngerti lah gitu kan. Mereka datang itu sebenarnya nggak buat maaf-maafan, namanya anak kecil kan nggak ngerti gitu kan, belum yang ngah banget gitu kan. Mereka datang ya salam-salaman karena buat salam tempelnya. Karena waktu kecil juga saya juga gitu kan. Jadi ke rumah-rumah, terus biasanya bisik-bisik ke teman-teman atau ke saudara-saudara gitu kan, sepupu-sepupu yang rata-rata kita masih pada kecil-kecil gitu kan. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Sini ngasih apa? Sini ngasih berapa? Sini ngasih berapa gitu kan. Terus saingan kita, banyak-banyakan gitu kan. Terus ada saudara yang biasanya kayak apa sih, main curang gitu kan, ditambahin duit sama orang tuanya. Terus kita yang, kamu kan curang, dikasih duit sama orang tua, nggak ini sendiri, nggak apa, mengais rezeki sendiri gitu kan. Ya hal itu yang kita kangenin ya, hal itu yang kita kehilangan momen itu gitu kan di tahun ini. Lebaran ini kita berkorban nggak mudik dulu, lebaran ini kita menahan diri dulu lah untuk stay di perantauan, demi keselamatan keluarga, demi keselamatan teman-teman yang ada di kampung, dan demi keselamatan kita sendiri gitu kan. Saya pribadi kalau saya paksakan mudik, saya takutnya malah membahayakan nyawa keluarga saya, nyawa keluarga yang saya cintai, maupun membahayakan teman-teman yang ada di kampung gitu kan, atau bahkan membahayakan diri saya sendiri. Maka dari itu, saya yakin pengorbanan kita untuk tidak mudik tahun ini akan berbuah manis ke depannya. Kita juga sudah ikut membantu meringankan para tim medis yang bekerja di garda depan dalam menangani pasien COVID-19 ini yang semakin hari kian bertambah gitu kan. Mereka sudah bertaruh nyawa, mereka sudah meninggalkan keluarga mereka. Yuk, bantu mereka dengan tidak menambah pasien lagi, apalagi amit-amit kalau yang jadi pasien itu keluarga kita karena kecerobohan kita. Jadi bagi kalian yang nggak mudik tahun ini, tenang, nggak usah sedih. Kalian nggak sendiri. Tahun ini kita mengalah dulu demi kebaikan bersama, demi kesehatan dan keselamatan keluarga yang ada di rumah. Tahun ini kita mengalah dulu demi lebaran-lebaran berikutnya. Tetap semangat ya, jaga pola makan yang sehat, jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Dan kalau misalnya kita keluar rumah, pastikan selalu pakai masker. Insya Allah kedepannya semua akan lebih baik ya, dan insya Allah semoga saja lebaran berikutnya kita yang nggak mudik ini akhirnya bisa mudik juga, bisa kumpul sama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.